Kesedihan yang kurasakan tidak beralasan. Kenapa aku harus sedih melihat Radit bergandengan tangan dengan wanita lain? Dia bukan siapa-siapa lagi bagiku. Dia hanya mantan kekasih yang telah berhasil kulupakan beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, kenapa hati ini sangat sakit menyaksikan Radit bahagia bersama wanita lain? Kenapa dadaku begitu sesak membayangkan kejadian tadi sore? Aku tidak boleh egois. Aku harus bisa ikhlas jika dia sudah menemukan wanita pilihan hatinya. Radit bukan lagi laki-laki yang mencintaiku dulu. Dia hanya seseorang yang pernah mengisi hatiku dan mewarnai hari-hariku. Kisahku dan dia telah lama berakhir. Sekarang dia sudah memiliki kisah yang baru. Aku sayang banget sama kamu, Yuk, ucap Radit saat kami baru 3 bulan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Kala itu, aku juga sayang sama kamu, Dit, balasku dengan yakin. Aku ingin kita bisa selalu bersama. Aku gak mau kita pisah. Siapa sih yang mau pisah? Kamu aneh deh. Aku takut kalau kamu berpaling dariku. Ucapan Radit membuatku bingung. Biasanya cowok deh yang mudah berpaling ke hati yang lain. Tapi aku enggak, Yuk. Aku benar-benar tulus sayang sama kamu. Aku ingin hidup bersamamu. Gombal banget sih pacarku nih. Udah ah, sekarang kita jalani aja dulu. Aku janji tetap setia padamu. Kalau kita memang berjodoh, kita pasti akan bersatu selamanya. Aku percaya padamu, ayunan hatiku. Dia mencubit pipiku. Lamunan tentang Radit tiba-tiba buyar karena nada dering dari ponselku. Aku melihat ada nama Radit di layar benda itu. Kenapa dia menghubungiku lagi? Aku berusaha untuk tidak menjawab telepon masuk darinya. Aku tidak mau dianggap sebagai wanita pengganggu hubungan orang lain. Apalagi setelah aku tahu kalau dia sudah memiliki seseorang yang mungkin bisa membuatnya bahagia. Berkali-kali Radit menghubungiku, tetapi aku tetap tidak ingin menerima telepon darinya. Aku harus mencoba melupakannya dan akan belajar untuk tidak mengharapkannya lagi. Sekarang, bukan ada dering panggilan masuk yang terdengar, tetapi getaran pesan masuk. Aku pun membuka pesan yang ternyata dari Radit juga. Kenapa gak jawab teleponku, ayunan hatiku? Isi pesan tersebut. Aku tidak membalas pesannya, tetapi hanya sekadar membacanya. Perasaanku campur aduk. Aku merasa kecewa, tetapi aku juga ingin tahu kebenaran tentang wanita yang sedang bersamanya. Kenapa gak dibalas? Kok cuma dibaca? Kamu lagi sibuk ya? Radit kembali mengirim pesan. Pesan masuk darinya hanya bisa kubaca, karena aku bingung dalam bersikap. Aku harus berusaha menahan diri, sebab sekarang dia sudah menjadi milik wanita lain. Tumben deh, murung dari tadi, tanya Jessie saat kami, geng Ajib, sedang berkumpul malam ini. Iya tuh, sambung Mila. Mungkin lagi sariawan. Sepertinya Intan tidak mau kalah. Ada apa sih, Yo? Tanya Bella. Gak apa-apa, jawabku dengan suara datar. Tapi kenapa kamu kelihatannya lemas banget? Tanya Intan. Lagi malas aja, jawabku singkat. Sikap kamu gak seperti biasanya tahu, lanjut Jessie. Iya nih, padahal kemarin baik-baik aja. Malah kelihatan bahagia banget lagi setelah ketemu Pak Po. Bener gak? Kenapa sih Bella harus mengingatkanku tentang Radit? Kemarin wajahnya semeringah banget seperti orang lagi kasmaran. Sekarang manyung seperti orang lagi patah hati. Intan sepertinya memahami perasaanku. Apaan sih?
Aku gak ada hubungan dengannya. Dia hanya masa lalu bagiku, gak lebih. Aku berusaha menepiskan tebakan mereka. Wow, dari omongannya sih, sepertinya ada yang lagi kesel nih. Ada apa dengan Ayu? Bella seolah-olah tetap ingin menggodaku. Hai, suara di belakang mengagetkanku. Aku sangat mengenali suara itu. Dia Radit. Cie, sang pujaan hati nyamperin tuh. Bella tidak pernah lupa dengan keusilannya. Apaan sih Bel? Tukasku kepada Bella. Sok marah, tapi suka. Lanjut Bella. Iya nih, jawab dong sapaan pujaan hatinya. Intan juga turut menimpali ucapan Bella. Pak Pol bawa aja dia dari sini. Dari tadi manyun mulu. Sepertinya butuh hiburan tuh. Buktinya sekarang pipinya langsung merah melihat kehadiran Pak Pol. Jessie juga ikut-ikutan menggodaku. Pinjam temannya ya. Tapi minjamnya lama. Gak apa-apa kan? Radit akhirnya bersuara setelah mendengar celotehan teman-temanku. Gak dibalikin juga gak apa-apa. Kami percaya kalau Pak Pol yang bawa pasti aman. Bella selalu seperti itu. Radit meraih tanganku, lalu membawaku pergi meninggalkan Bella, Intan, dan Jessie. Aku tidak tahu kenapa Radit tahu tempat favorit geng Ajib. Radit membuka pintu mobilnya, kemudian memintaku masuk. Setelah itu dia juga masuk. Kendaraan roda 4 itu pun segera meluncur. Selama dalam perjalanan, aku lebih banyak diam karena masih kecewa terhadap laki-laki itu. Kenapa dia masih mendekatiku, sedangkan dia sudah memiliki wanita lain? Apa maksud dan tujuan Radit sebenarnya? Kok kamu diam aja yuk? Tanya Radit. Akhirnya dia membuka suara. Gak apa-apa, lagi malas ngomong aja, jawabku singkat. Terus, aku telepon juga gak diangkat. WA aku juga cuma dibaca. Kamu kenapa yuk? Apa aku berbuat sesuatu yang tidak kamu sukai? Aku minta maaf kalau sikapku membuatmu kesal hingga kamu marah padaku. Jangan diam aja dong ayunan hatiku. Aku kesal mendengar sebutan itu sekarang. Stop Radit, jangan panggil aku lagi dengan sebutan itu. Radit tampak kaget dan langsung menepikan mobilnya. Loh, kenapa yuk? Biasanya juga gak apa-apa. Tapi mulai sekarang, aku gak suka dipanggil dengan sebutan itu. Tapi kenapa? Apa alasannya? Aku ingin tahu. Aku gak mau kalau sampai wanita yang kamu cintai mendengar kamu memanggilku dengan sebutan itu. Aku pun akhirnya menyampaikan apa yang ada dalam pikiranku. Apa? Wanita yang kucintai? Siapa? Hanya kamu yang tahu. Tapi kamu juga tahu siapa wanita yang sangat kucintai. Kenapa dia harus marah? Aku tidak mengerti maksud Radit. Maksud kamu apa? Kamu bilang, aku juga tahu wanita yang kamu cintai. Jadi, kamu melihatku saat kamu dan dia belanja di supermarket dekat rumahku. Radit tampak bingung mendengar penuturanku. Dia? Maksud kamu dia siapa yuk? Dia yang menggandeng tanganmu dengan mesra. Aku merasa lega setelah melontarkan kalimat yang telah membuat dadaku sesak. Hahaha. Dia tiba-tiba tertawa. Kenapa kamu ketawa? Ada yang lucu? Tanya aku. Aku kesal karena dia telah mentertawakanku. Ternyata karena itu kamu menghindariku, tidak menjawab telepon dariku, tidak membalas WA aku. Sekarang baru aku tahu apa alasannya. Tapi aku suka. Ternyata kamu cemburu. Aku kaget mendengar ucapannya.
Cemburu? Untuk apa? Sama sekali enggak. Apa hakku untuk cemburu? Tanya aku dengan mengerutkan dahi. Yuh, masih aja jaim, gak mau ngaku. Ngaku apa? Kalau kamu juga masih memiliki perasaan yang sama denganku. Aku kaget mendengar pengakuannya. Dia masih memiliki perasaan untukku. Maksudnya, Kang. Dia langsung memotong kalimat yang ingin kuucapkan. Aku selalu mencintaimu. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengarkan saat ini. Itu tidak mungkin. Terus, siapa wanita yang menggandeng tanganmu di supermarket? Dia Lira, adik musuhku. Aku sangat bahagia mendengarnya, tetapi aku juga malu. Aku secara tidak langsung telah memberitahukan isi hati dan perasaanku kepadanya. Aku bingung harus bagaimana, tetapi aku tetap merasa senang dan bahagia, karena dia masih mencintaiku. Cinta lama kami sepertinya kini bersemi kembali, karena belum kelar. Apakah Ayu akan mengakui perasaannya kepada Radit?